Nah, Neng, Bapak ada pertanyaannya buat para gadis desa nih, kaitan tadi ada kangkung kan ya, ada genjer nih. Ini pertanyaannya gini, apa bedanya kangkung dengan unta? Aduh, beda be, jelas beda itu mah. Kalau Beda ya? kalau unta mah hewan, Kalau kangkung mah tumbuhan tanaman. Tumbuhan tanaman. Iya, bisa dimakan, dikonsumsi. Unta juga bisa sih be. Itu kan itu hewan. Tapi menurut Bapak bukan begitu. Ini, Neng. Ya, Gimana be? kalau kangkung mah kan bisa diurap ya? Oh, Bisa diurap ya? ya, Kalau diurap. kangkung mah diurap ya. Kalau unta mah diarab. Oh iya iya benar. Oh, Arab. Oh, diurap dan diarap. kunci ya, kunci jawaban aku. Iya, ini harus fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat orang desa dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat. Mudah-mudahan sahabat senantiasa diberi kesehatan, umur yang panjang, dan limpahan rezeki yang berkah. Sahabat, alhamdulillah pada hari ini channel sahabat orang desa bisa ngeblok kembali di pedesaan, khususnya ini di area pesawahan. Dan hari ini mau melihat kegiatan aktivitas para gadis desa yang ada di pesawahan. Oke sahabat, ikuti ya vlog channel sahabat orang desa di pedesaan, khususnya dari pesawahan, dan tonton terus videonya sampai selesai ya sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng nuju naon neng? Neduhnya. Berteduhnya. Ya, berteduh. Beri ke mana ya teh? Itu emang mau nyari lalab di sekitaran sawah. Mau mencari lalaban ya. Yang berada di Sekitaran sawah. sawah ya. Itu seperti lalaban apa neng? Genjer, kangkung ya. Genjer, kangkung ya. Itu biasanya kalau genjer, kangkung itu dikonsumsinya atau dimakannya seperti apa sih? Bisa ditumis, bisa diurap, sama dipakai lalaban, cuma direbus juga bisa. Cocok sambal. Bisa ditumis, bisa diurap ya. Urap sama di sambal gitu. Bisa dicocol sambal ya. Neng, coba nih pakai dulu ya mic-nya Neng. Nah, Neng, Bapak ada pertanyaannya buat para gadis desa nih, kaitan tadi ada kangkung kan ya, ada genjer nih. Ini pertanyaannya gini, apa bedanya kangkung dengan unta? Aduh, beda be, jelas beda itu mah. Kalau Beda ya? kalau unta mah hewan, Kalau kangkung mah tumbuhan tanaman. Tumbuhan tanaman. Iya, bisa dimakan, dikonsumsi. Unta juga bisa sih be. Itu kan itu hewan. Tapi menurut Bapak bukan begitu. Ini Neng. Ya, Gimana be? kalau kangkung mah kan bisa diurap ya? Oh, Bisa diurap ya? ya, Kalau diurap. kangkung mah diurap ya. Kalau unta mah diarab. Oh iya iya benar. Oh, Arab. Oh, diurap dan diarap. kunci ya, kunci jawaban aku. Iya, ini harus fokus ya. Kalau garis desa mah untuk di apa? Dihalalkan. Untuk dihalalin ya? Iya. Halalin. Halalin ya. Nah, sekarang belum halal ini ya? Belum ada yang Ada yang halalin. halalin ya? Belum. Bapak tuh kira-kira Nunggu aja Ben, itu juga ada waktunya. waktunya ya? Iya, waktu yang tepat. sekarang mah jalannya aja kehidupan ya, Iya, aktivitas ya. lebih baik terlambat lah deh.
lebih baik terlambat Tapi selamat. Selamat. Tadi ada cepat-cepat, nanti Tidak selamat. memang kalau masalah jodoh mah itu tidak ada yang. Allah ya. Iya, Yang penting kita mempersiapkan diri aja ya. iya. Barangkali besok be jodoh datang ke rumah, kan nggak tahu. Ini setelah problem ya jodoh itu. Iya. Kan itu ya ada perkara itu ya yang ada rahasia Allah itu kan ya. Jodoh. Oh, maut ya. Rizki ya itu semua misteri problem itu, jadi urusan yang maha kuasa ya Allah SWT, kita nggak tahu ya. Tapi yang terpenting kita dari semua itu ya, seperti maut ya, rizki dan jodoh itu harus kita mempersiapkan dan mencarinya gitu. Kalau yang namanya maut, kematian ya gitu pasti kan terjadi ya, tidak bisa menghindar ya, itu harus mempersiapkan kematian itu. Bekal Nah, nanti. yang akan menyelamatkan kehidupan kita nanti di akhirat itu Amal. ya melaksanakan perintah Allah, seperti sholat ya. Terus masalah rizki, sama rizki juga, jangan mentang-mentang secara rizki udah menjadi satu takdir Allah ya, itu urusan Allah gitu, tapi kita Berleha-leha. kita merasa rizki itu pasti manusia dirizkian, tapi kita tidak berusaha ya, tidak bekerja, tidak mencari gitu. Jadi tetap harus ada Ikhtiarnya, usaha, dengan ikhtiar dan usaha ikhtiar mencari rezeki. baru nanti di situ datang dari Allah itu ya. Terus yang ketiga jodoh, ya, sama jodoh juga ya, jangan kita mentang-mentang nanti juga Datang sendiri. tapi kita tidak berdoa, jangan mencari ya. Kalau wanita itu ya, jangan mencari, Cukup berdoa aja ya be. berdoa aja, minta yang terbaik dari Allah. Ya Allah. Dan gini ya, ini pesan ya dari Babe ya, ini kepada garis desa untuk masalah jodoh. Gimana be? Harus hati-hati, karena kita untuk membina rumah tangga itu bukan untuk sebentar kan ya, ini untuk seumur hidup ya. Selama kita hidup pengennya terus dengan pasangan yang dalam mendampingi kita gitu. Nah itu harus hati-hati. Jadi kalau masalah jodoh itu minta yang terbaik dari Allah, dan yang terpenting gitu ya. Ini sebagai dasar ya, kalau mencari jodoh itu orang yang dekat sama Allah. Jadi intinya orang yang mau beribadah itu awas ya. Kalau orang yang lalai dengan ibadahnya, dengan Allah aja udah lalai ya, Apalagi dengan kita. Itu harus jadi catatannya. Jadi harus yang istilahnya yang rajin ibadahnya, yang rajin, kalau kita mau agama Islam ya, yang rajin sholatnya ya. Nah, itu tuh harus jadi catatan ya. Iya be. Jangan sampai kita asal kaya, asal ganteng ya. Kalau kekayaan itu cuma ada di dunia saja sementara ya. Kita umur berapa tahun, kalau dipanjangkan umur ya. Ya kalau tidak panjang umur kan ya, walaupun banyak harta itu ditinggal. Ganteng sama ya, lama-lama akan pudar, Akan mengkerut. Nah, yang penting itu jadi tadi itu ketakwaannya itu akan abadi, yang akan menyelamatkan hidup dunia dan di akhirat. Karena kalau urusan dunia mah ya, manusia yang dekat dengan Allah mah itu akan mengikuti itu yang dunianya gitu ya. Tapi kalau urusan akhirat ya, kalau manusia jauh dari akhirat itu tidak akan dapat nanti Dunianya juga. dunianya gitu, dan akhiratnya mungkin di dunia dapatnya kebutuhan dunia, materi segala macam tapi itu tidak akan Di akhirat sengsara ya be. jaminan untuk kebahagiaan di akhirat nanti kalau tidak dipakai untuk beribadah ya, untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, itu ya. Jadi ini pesan dari Babe, ini pada garis desa yang masih kebetulan nih sahabat nih, ini pada garis desa masih single nih, belum ada pasangan gitu ya, dan juga gadis kan ya. Mudah-mudahan kita doakan nih kedepannya gitu, kalau ada jodohnya, jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu dimudahkan itu apa rezekinya ya, untuk rumah tangganya, untuk keluarga. Ya Allah, keluarga sakinah mawaddah. Amin insyaallah. Orang ya. Iya. Rumah tangga itu, nah, makanya satu aja niatan kalau rumah tangga, nanti niatan Ibadah. Nah, gitu. Ayo, sekarang mau apa nih? Mau cari lalaban be. Oh, mau cari laban. Ya, ayo. Kebetulan nih sahabat nih, ini para gadis desa katanya mau mencari lalaban di sawah. Tadi ada semacam geger katanya, dan ada kangkung sahabat.
No. Ini sahabat banyak tumbuh tanaman genjer sahabat. Genjer, ganjar, jengger. Kemana nanya? Ya, Kembang genjer. Wow. Hilut, itu hilut lin. mana? Tak eta. Iya. Kayu. Kayu. Oh. Duh. Iya, sorry. Itu tah nyumput. Eta naon? Langgir, itu mah kaulut. Oh. Saya bantuin dulu. Maaf, maaf. Oh. Wih. Nyari maju. Berat bener. Sakit guys, cukup badannya saya. Tayaan deui di atas. Jadi tumbuh nate henteu eta henteu rata gitu nih. Jadi kayak Iya tumbuh itu. henteu kayak gitu, kayak zigzag gitu nih.
Kayak jejak. Jadi Kalau ini mah nggak ada itu sahabat. Kalau itu warna apa ya Neng ya? iya, pokoknya sih pengen mau nanya, Beben, itu pohon apa, tumbuhan apa, tanaman apa? Kurma aja ya. Hmm. Bayi ini tuh lucu banget dah. Nah sih, Kali dah ini. Nah, itu apa Be yang pink teh? Itu tuh yang disebut apa telur keong mas tuh ini. Telur sawah. Telur sawah tuh yang tadi diambil ya, yang pernah ngambil itu apa? Keong. Keong mas tuh. Iya telurnya. Nah ini nih, Kali dah ini nih yang Salah satu ini, bentuk. telur keong mas itu ini seperti ini. Bukan banyak ya. Itu berapa ratus tuh ya. Bintik-bintik itu nih Be. Ribuan ya itu calon itunya apa nanti itu kan itu menetas ya. Nah jadi kalau keong mas itu seperti gini, jadi itu dia kalau mau bertelur itu merayap ke atas pohon ya. Biasanya ini ada di pohon padi ya, karena ini belum ditanami padi ya, masih tumbuh gulma seperti ini oleh para petani, belum ditanami padi. Nah jadi keong mas itu tumbuh di tanaman yang ada aja di area persawahan ini tuh. Tapi Be, Jadi adanya di tanaman padi itu. Nah, ini disebut hama. oh, Hama pare ya. Itu seperti gini itu keong mas itu. Jadi merusak seperti ini. bahaya juga ya Be. Ini banyak ya. Tapi sekarang kesini ya kan banyak dikonsumsi orang ya. Konsumsi. Yang seneng ya dimakan gitu. Iya. Atau keong masnya gitu. Oh, keong mas. Kirain teh ulet Be, kirain teh ulet sawah. Itu telur keong mas itu. Kenapa harus warna pink? Coba tanyain aja. Be, kenapa telur keong mas warnanya pink Be? Coba tanya sama rumput yang bergojang. Tak bergoyang. Bergoyang. Kayaknya kalian masih perawan ya. Karena kalau ungu Aduh, Mungkin udah ini aja. udah keharusannya gitu. Udah dari sananya ya, dari kodratnya gitu. Kita tanya kepada rumput yang bergoyang, dia bisa ngejawab kan ya. Enggak gitu, kalau masih muda mapi, kalau udah tua mah warna hitam atau Be kayak gimana? Berubah ya. Iya, ini mah enggak kayaknya. Tapi Kayaknya. nanti itu udah menetas ya, udah jadi keong masnya itu berubah jadi kuning itu. Ya, keong disebut keong mas itu kan, emas itu identik dengan kuningnya. Warna kuning, makanya disebut keong mas gitu. Tapi ada ya keong mas yang tidak bisa dimakan, dan itu keong mas itu paling besar se Indonesia itu. Ada di mana coba? Oh itu, nanti keong mas rekaman ini. Jakarta Ya, ada ya. ada rumah keong mas, Di taman mini. Nah, Emas itu. museum, tempat museum. Itu keong mas paling besar se Indonesia. Yang itu sedunia ya, itu yang tidak bisa dimakan itu. Coba nanti sewaktu Ada liftnya juga Be, di dalamnya juga. itu memang itu di taman mini Indonesia Siap. di Jakarta. Saya lihat itu penampakan Gunung Salak nih, saya lihat sana. Ini berada di Desa Sukakerta, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya lihat nih. Ayo sobat, kita lanjut nih dengan aktivitas di desa ini. Siap. Kalau misalkan ada ikan. Inisial A. Oke, ini ya, tanaman ini kayaknya ini sengaja oleh petani ya. Kayaknya ini dipakai ini ya, dipakai apa pakan ini apa untuk ternaknya. Apa Be? Oh, Untuk ini itu, soalnya itu udah diambilin ya itu ya. Kalau itu kan masih itu tuh oh, kasih sama ini ya, domba atau kambing ya. iya kayaknya deh. Buat apanya, buat pakan di sini, pakan ternaknya. Tapi ini tuh maksudnya ini mah itu Lin, lumutnya sengaja apa emang tumbuh sendiri? Itu mah karena lumutnya itu Emang udah sifatnya harus di situ. ya, karena air dingin ya, lembab itu, jadilah lumut itu. Kalau dari desa kedinginan berselimut. Berselimut itu. Ini berlumut kalau kita berselimut. selimut. Berlumut. Tapi kalau dilihat-lihat ini kan apa, lumut ya. Ya, Kalau kita kedinginan berselimut ya. iya Kalau lihat gadis biasa ini imut-imut. Gak amit-amit ya Ben, gak amit-amit.
Abi imut-imut. Seli imut. Selimut. Seli. 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 Slim. Selimut. Jadi mah terus selimut. 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 Selimut, selimut cenah be. Singkatan selimutnya seli imut. Atunya aja selimut emut. Udah sih non. Emut. Hemut. Kalau sel itu pertanyaannya Selimut. ya. Kalau hesti mah hesti. Hes. Saya di kita. Mama bisa aja ya bener-bener. Di Sunda itu hesti di kita jadi susah disuruh. Be, Sunda. Hesti ya Tita. Tapi ya, Sedi tita. tapi enggak ya. Kebalikannya. Ini gimana ini? Cara ganjarnya masih dilanjut atau udah cukup? Udah cukup be. Soalnya Tuh. udah banyak. Ya, sahabat, mungkin nih untuk dengan sahabat dari Pulau Desa nih dari kesalahan dalam season mengambil lalapan Genjer. gender ya. Cukup sampai di sini sahabatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat orang desa dimanapun berada, khususnya untuk para gadis desa nih. Jangan sukan-sukan ya main di sawah, terutama ini untuk mengambil sayuran seperti ini nih. Ini bisa kan untuk dikonsumsi tuh, untuk menghemat pengeluaran ekonomi di rumah ini, karena ini ngambilnya gratis nih, berada di area persawahan ini. Jadi Gak perlu ngeluarin uang. mengeluarkan biaya, hanya cuma mengeluarkan energi aja dan tenaga ya, Iya benar dan ya. kemauan ya. Ya, mudah-mudahan ini untuk para gadis desa dimanapun berada, karena yang dilakukan oleh Neng Hesti dan Neng Sally ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk para gadis desa dimanapun berada, khususnya dan umumnya untuk para sahabat orang desa dimanapun berada. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sahabat orang desa dimanapun berada yang senantiasa selesai menonton channelnya sahabat orang desa, dan yang telah like share channel Instagram, mudah-mudahan kebaikannya mendapat balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Amin. like share channel Instagram, Babe mohon bantuannya untuk bisa like, share, Komen. Subscribe. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.